Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Hakim dengan NRP 3 digit terakhir 152 dari kelas Manajemen Investasi dan Portofolio A akan mempresentasikan laporan akhir online virtual trading RTI Business yang merupakan tugas dari kelas kami. Baik, untuk yang bagian pertama yaitu performa. Untuk durasi simulasinya dimulai pada Rabu 8 Oktober 2025 sebagai hari pertama dengan deposit modal awal dan berakhir pada 2 Desember 2025 sebagai penutup periode transaksi terakhir. Untuk komposisi portofolionya sendiri yaitu BBCA sebesar 42,01%, menjadi porsi terbesar sebagai saham inti berfundamental kuat dengan volatilitas rendah dan likuiditas tinggi. Selanjutnya untuk Telkom sebesar 32,14%, sektor telekomunikasi yang defensif memiliki pendapatan stabil dan prospek pertumbuhan layanan digital. Dan yang terakhir yaitu Unilever sebesar 13,29%, sektor consumer goods dan stabil dan tahan terhadap fluktuasi ekonomi, berfungsi sebagai penyeimbang resiko. Ya, selanjutnya berikut ini merupakan rincian dan rekap transaksi. Yang pertama itu transaksi pertama BBCA batch pertama itu pada 28 November 2025 dengan jumlah 20 lot atau sama dengan 2.000 lembar dengan harga belinya 8.325 per lembarnya. Dan total investasinya yaitu 16.650.000. Kemudian untuk transaksi kedua itu Telkom pada tanggal 1 Desember 2025 dengan jumlahnya yaitu 90 lot dengan harga beli 3.610 per lembarnya. Kemudian untuk totalnya yaitu sebesar 32.490.000. Kemudian pada transaksi ketiga yaitu Unilever pada tanggal 2 Desember 2025 dengan jumlah 50 lot dan harga belinya yaitu 2.630 per lembarnya dengan total investasi sebesar 13.150.000. Dan untuk transaksi terakhir yaitu BBCA pada batch kedua pada tanggal 2 Desember 2025 dengan jumlah 30 lot dengan harga beli 8.400 per lembarnya dan dengan total investasi yaitu sebesar 25.200.000. Baik, selanjutnya lanjut ke bagian analisis keputusan investasi. Yang pertama itu ada analisis fundamental untuk saham BBCA, menampilkan kinerja yang sangat kuat dengan ROI yang tinggi, kemudian margin besar, kualitas aset yang baik, dan valuasi premium yang masih wajar untuk saham blue chip, stabil sebagai core holding. Kemudian untuk Telkom, memiliki profitabilitas solid, kemudian margin yang sehat, dan dividen yang konsisten. Valuasi relatif menarik, namun terdapat sensitivitas terhadap pergerakan kurs dan belanja modal yang besar. Selanjutnya yang terakhir untuk Unilever yaitu saham defensif dengan arus kas stabil dan brand kuat, kinerja operasional konsisten meskipun valuasi lebih tinggi, cocok sebagai stabilizer portofolio. Baik, selanjutnya ke analisis teknikal. Yang pertama dari saham BBCA untuk ringkasan pergerakannya, RSI berada di sekitar level yang netral yang menunjukkan bahwa tidak ada tekanan beli atau jual yang ekstrim. Kemudian harga bergerak dalam fase konsolidasi pada rentang 8.200 sampai 9.400. Kemudian support yang kuat kurang lebih 8.200 sampai 8.350. Kemudian resistance yaitu sekitar kurang lebih 9.000 sampai 9.400. Dan yang terakhir MACD dan Bollinger menunjukkan tren jangka panjang yang cenderung sideways. Kemudian untuk interpretasi, peluang kenaikan baru muncul jika harga mampu menembus resistance dan cocok untuk strategi hold atau buy on weakness. Untuk analisis teknikal dari saham Telkom, ringkasan pergerakannya yaitu RSI mendekati area overbought sekitar 65 yang menunjukkan bahwa momentum bullish tetapi rawan koreksi. Kemudian tren naik sejak pertengahan 2025 dengan volume yang meningkat. Kemudian support kurang lebih
di 3.200 sampai 3.300, kemudian resistance kurang lebih 3.600 sampai 3.750, dan MACD menunjukkan tren positif tetapi Bollinger mengindikasikan potensi fluktuasi. Kemudian untuk interpretasinya, kenaikan berpotensi terbatas karena harga sudah dekat resistance, kemudian cocok untuk hold, evaluasi untuk partial profit jika mencapai resistance. Selanjutnya kita ke bagian terakhir pada analisis keputusan investasi, yaitu analisis teknikal dari Unilever. Untuk ringkasan pergerakannya sendiri, yaitu RSI sangat tinggi, kurang lebih di 78, yang berarti jelas berada di area overbought. Kemudian harga mengalami rally kuat sepanjang 2025, support kurang lebih 2.400 hingga 2.500, dan resistance kurang lebih di 2.650 hingga 2.800. Harga saat simulasi berada di area segini. Kemudian yang terakhir, MACD memberikan sinyal positif, namun Bollinger menunjukkan risiko mean reversion. Kemudian untuk interpretasinya, yaitu risiko koreksi jangka pendek cukup tinggi karena overbought, kemudian cocok untuk hold atau take partial profit. Baik, selanjutnya lanjut ke bagian analisis makroekonomi dan sentimen pasar. Untuk BBCA memiliki dampak makroekonomi, yaitu BI rate 6,00% menjaga NIM tetap kuat, kemudian inflasi rendah menekan risiko NPL, dan rupiah stabil meningkatkan kepercayaan investor asing. Untuk sentimen pasarnya dipandang sebagai safe haven saat pasar volatil, kemudian tekanan jual rendah karena fundamental yang sangat kuat. Untuk Telkom, dampak makroekonomi yaitu inflasi terkendali mendukung permintaan data dan juga broadband. Kemudian rupiah stabil mengurangi risiko kerugian kurs, dan BI rate tinggi sedikit menekan belanja modal. Untuk sentimen pasarnya didukung tren transformasi digital nasional, kemudian minat investor institusi meningkat karena posisi dominan di infrastruktur digital. Kemudian yang terakhir untuk Unilever, dampak makroekonominya yaitu inflasi rendah menjaga daya beli dan permintaan FMCG, kemudian rupiah stabil membantu menekan biaya bahan baku impor. Untuk sentimen pasarnya dipandang sebagai saham defensif, kemudian menarik bagi investor yang mencari dividen stabil dan juga risiko yang rendah. Baik, selanjutnya untuk evaluasi kinerja portofolio, yang pertama ada analisis return saham. Untuk BBCA, harga rata-rata pembelian di 8.370 dengan harga terakhir stabil di area konsolidasi. Return-nya yaitu 0,06%, kemudian kontribusi positif kecil, mencerminkan karakter BBCA sebagai saham berkapitalisasi besar dengan volatilitas rendah. Untuk Telkom, harga rata-rata pembelian di 3.610 dengan harga terakhir yaitu 3.560, dan return minus 1,39%. Penurunan terjadi karena harga berada dekat resistance dan adanya sentimen teknikal jangka pendek, menjadi kontributor negatif terbesar di portofolio. Kemudian untuk Unilever, harga rata-rata pembelian 2.630 dengan harga terakhir yaitu 2.650, dengan return yaitu 0,76%. Kenaikan selaras dengan karakter defensif sektor consumer goods memberikan kontribusi positif terbesar bagi portofolio. Selanjutnya masih di bagian evaluasi kinerja portofolio pada bagian analisis performa portofolio saham. Yang pertama yaitu portofolio mengalami perubahan nilai minus 0,37%, setara dengan kerugian kecil yaitu 325.000. Kemudian Unilever menjadi kontributor positif terbesar dengan return 0,76% berkat stabilitas sektor consumer goods. Kemudian BBCA memberi return positif kecil, mencerminkan karakter harga yang stabil dan volatilitas rendah.
Kemudian yang selanjutnya, Telkom mencatat return sebesar minus 1,9%, dipengaruhi koreksi teknikal saat harga berada dekat resistance. Kemudian selanjutnya diversifikasi sektor, perbankan, telekomunikasi, dan juga consumer goods membantu menahan dampak negatif dari Telkom. Dan yang terakhir, secara keseluruhan portofolio menunjukkan stabilitas baik dan risiko terkendali dalam horizon jangka pendek. Selanjutnya untuk bagian analisis performa portofolio saham, untuk BBCA, pembelian bertahap sudah tepat karena volatilitas yang rendah, kemudian harga stabil dalam zona aman, yaitu strategi hold tetap sesuai. Dan yang terakhir, bisa mempertimbangkan buy on weakness pada saat mendekati support. Selanjutnya untuk Telkom, pembelian secara fundamental sudah tepat, namun secara teknikal dilakukan dekat resistance. Kemudian yang kedua, koreksi ringan sesuai dengan kondisi pasar, yaitu hold yang direkomendasikan. Kemudian yang terakhir, evaluasi ulang jika harga turun ke bawah area support. Selanjutnya untuk saham yang terakhir yaitu Unilever, pembelian dilakukan pada momentum kenaikan yang valid. Kemudian yang kedua, kondisi overbought meningkatkan risiko koreksi, dan hold atau partial profit menjadi rekomendasi. Kemudian yang terakhir, penambahan posisi ditunda sampai harga kembali ke area support. Baik, untuk slide terakhir yaitu kesimpulan dan pembelajaran. Untuk kesimpulan, portofolio memiliki karakter defensif dan menunjukkan stabilitas tinggi selama periode simulasi. Kemudian kinerja keseluruhan hanya mengalami penurunan kecil, mencerminkan efektivitas diversifikasi antar sektor, yaitu perbankan, telekomunikasi, dan juga consumer goods. Kemudian yang ketiga, Unilever menjadi kontributor positif utama, sementara BBCA menjaga stabilitas nilai portofolio. Kemudian penurunan pada Telkom bersifat teknikal dan masih dalam batas wajar karena fundamental yang tetap kuat. Kemudian yang terakhir, struktur portofolio dinilai sesuai untuk profil risiko konservatif hingga moderat dalam jangka pendek. Untuk pembelajarannya itu sendiri, yaitu diversifikasi sektoral terbukti krusial dalam menekan risiko dan menjaga keseimbangan kinerja portofolio. Kemudian kombinasi analisis fundamental dan teknikal menghasilkan keputusan investasi yang lebih terukur. Kemudian faktor makro seperti suku bunga, inflasi, dan juga nilai tukar sangat mempengaruhi kinerja saham. Selanjutnya, saham blue chip itu berperan penting sebagai stabilizer dalam kondisi pasar yang berubah-ubah. Dan untuk pembelajaran yang terakhir, penerapan manajemen risiko, pengamatan RSI, support resistance, dan juga sentimen makro itu membantu menentukan waktu yang tepat untuk buy, hold, ataupun profit taking. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi laporan tugas manajemen investasi dan portofolio ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.